15 Ramadan ini akan begini, ini tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat, kita siap-siap harus begini, kita harus begitu. Sampai pada takut orang Ramadan. Ya Allah, gimana sampai ada yang nangis. Ini kemarin jamaah cerita, anak aneh nangis, Bib, dibilang 15 Ramadan besok tanda-tanda kiamat mulai muncul. Bakal begini, bakal begitu. Karena sebenarnya nggak mau komentarin ini. Ya tapi kena banyak banget yang nanya. Ana mau sampaikan sama antum. Pertama, kalau ini jawaban khusus buat yang ngaji sama Habib ya, bukan untuk umum. Buat yang ngaji sama Habaib nih, yang cinta Habaib. Kemarin yang nanya kebetulan jamaah Habaib. Bib, apa benar katanya 15 Ramadan akan terjadi begini begitu? Ana bilang, kalau orang yang benar-benar cinta sama Habaib, dzurriyyah Rasulullah, benar-benar ngambil ilmu sama Habaib, nggak perlu nanya itu. Lihat aja Habaib ada yang ngebahas gituan? Ada gak? Habib Umar bin Hafid pernah ngomongin 15 Ramadan besok hati-hati? Ada gak? Enggak. Habib Said Ahmad Al-Maliki pernah ngomong itu. Siapa lagi? Habib Abu Bakar masyhur, paling ahli tanda-tanda kiamat, penemu fikih tahawulat. Pernah gak ngomong intabih Khamis 10 Ramadan? Pernah Habib Abu Bakar masyhur? Enggak. Cukup lihat beliau itu jadi hujah. Cukup ente lihat itu ulama-ulama besar, para habaib yang kita yakin beliau itu dapat nadhrah dari salaf. Enggak ada satupun yang ngomong tentang 15 Ramadan. Ente nanya berarti belum kental ente. Kalau ente pinter, cukup ente lihat masyayikh, guru-guru kita Habib ada yang ngomong itu. Enggak, udah skut. Haula magasadi ya galab wal ghair darhum. Tapi oke, karena mungkin belum semuanya, karena mungkin masih ada yang ngambil ke sini, kita kasih tahu para habaib itu paling nggak suka, bukan paling nggak suka. Para habaib kita lihat, coba lihat, jarang dari mereka yang membicarakan detail tentang tanda-tanda. Kalau tanda-tanda kiamat iya, tapi kalau ngomongin prediksi terjadinya, memprediksi, nggak ada habaib yang prediksi, nggak ada. Kenapa? Nurunin semangat. Bicara tentang Tuhan dan hari kiamat, ada kaidah dalam bicara hari kiamat. Hari kiamat akan tiba. Yang perlu dikuatkan adalah iman kita bahwasanya kiamat akan tiba dan ada. Dan setelah itu orang akan dibangkitkan di padang mahsyar dengan amalnya masing-masing. Itu yang harus kita bangun, keimanan. Adapun kapan datangnya, tidak perlu Anda menunggu-nunggu. Sebab sebelum Anda datangnya kiamat beneran, Anda punya kiamat sendiri yang harus Anda urusi. Kematianmu, gak ada guna dunia ini. Orang sibuk nunggu kiamat, apa datang kiamat, ditunggu, dan hitung-hitung. Apa hitung-hitung? Mati baru ngitung dia. Maka Nabi memberi kabar kiamat dan sebagai tanda-tanda ini untuk menambahkan keyakinan. Nah, itu hanya cerita ada Tuhan apa? Ya biasa untuk viral segala macam. Mana kita tahu dia belum terjadi. Tapi kita bersiap-siap perlu. Andai terjadi, kita sudah siap. Andai tak terjadi, berarti hadisnya tak sahih, bukan nabinya bohong. Jadi kami siap-siap lah nih Pak Ustaz. Siap lah. Rabiul Awal sekarang, tanggal 24, 25. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, 5 bulan lagi. Siap-siapkanlah. Bahwa terjadi, kita sudah siap. Bahwa tak terjadi, berarti hadisnya palsu. Bukan berarti Nabi Muhammad pembohong. Karena kan tak ada bukti realnya, tak ada rekaman rupanya Nabi ngomong qala Rasulullah SAW. Oleh sebab itu, jangan nanti ketika tak terjadi, ini hadis ini bohong aja ini. Bukan Nabi berbohong, hadis itu tak sahih. Ini tentang masalah kalau nanti terjadi model prediksi-prediksi yang begitu. Kalau ibu bapak ibu baca nanti atau dengar ceramah yang modelnya prediksi, perkiraan, disampaikan oleh orang nanti akan begini, akan begini. Nah, kalau sumbernya benar, siap-siap, apa salahnya siap-siap. Tapi andai tidak terjadi pun, kita sudah siap. Ini hadis satu, ada yang mengatakan dhaif, bahkan ada yang mengatakan hadis ini maudhu. Kalau udah maudhu nggak bisa diambil. Syekh Muhammad bin Abdul Rahim Al-Wasabi, seorang ulama besar, beliau mengatakan hadis ini dhaif yang jelas. Bahkan ada yang mengatakan maudhu.
Maudhu itu bukan hadis orang buat-buat sendiri. Ini yang pertama. Kalau sudah maudhu berarti nggak perlu dibahas. Untuk setiap muslim, terutama untuk para asatid, para ulama, para da'i ilallah, tidak sibuk dengan perkara yang semacam ini. Jangan menyibukkan dirinya dengan perkara yang semacam ini, membahas dan seterusnya. Dan jangan menyibukkan orang lain dengan membahas semacam ini. Jadikan ini sebagai dorongan kita untuk taat, tambah ibadah. Ini ada, ini enggak ada, ini terjadi, ini enggak terjadi. Kita tetap aja laksanakan kehidupan seperti biasa dan tambahi ibadah dan taat. Kita ajak orang untuk bingung mikir ini, membahas ini, bagaimana. Ini sama sekali tidak dihimbau. Maka jangan kita melirik para da'i, para ustadz yang senang bahas hal-hal yang semacam ini. Dan yang lebih jelek lagi, menjadikan Ramadan tahun sekarang untuk terjadinya hadis ini. Itu sangat jelek, kata beliau. Ini hadis Nabi secara mutlak, kalaupun itu bisa kita ambil. Tentang kita bawa hadis ini tahun ini ada su'ul adab. Dari mana Anda tahu bahwa tahun ini yang dimaksud Ramadan ini karena hanya kebetulan malam Jumat, separuh Ramadan, nisfu Ramadan malam Jumat, kemudian kita ambil hadis ini kita taruh di tahun ini, kita takut-takuti manusia. Ini sangat jelek, kata beliau. Tadi pagi ana mendapatkan kiriman sebuah video pendek yang menceritakan tentang bakal terjadi sesuatu yang mengerikan apabila pertengahan Ramadan itu tepat pada hari Jumat. Dengan semangat dia membacakannya, membuat orang yang menontonnya akan tertarik dan mungkin percaya. Dan memang dusta apabila diulang-ulangi, disebarkan, terkadang bisa menjadi sesuatu yang diyakini oleh manusia kebenarannya, padahal itu hoax. Dan Rasul SAW mengatakan, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang sengaja berdusta atas nama aku, hendaklah dia bawa kursinya, tempat duduknya ke neraka. Maka jangan mudah-mudah menyebarkan hadis palsu, hadis dhaif, kecuali memberikan penjelasan. Baik, apa yang terkait dengan inna itu? Innallaha indahu. Indah itu tidak diungkapkan dalam bahasa Arab kecuali menunjuk sesuatu yang lekat. Pekat. Ana indi al-qalam. Saya punya spidol. Tapi pakai indah misalnya. Itu artinya spidolnya lekat dengan saya, tidak saya berikan pada yang lain. Jelas? Baik. Ana indi al-jawal. Saya punya handphone. Handphonenya lekat dengan saya. Tidak saya buka pada yang lain. Jelas? Baik, sekarang ketika Allah akan menyebutkan waktu kiamat, dimulai dengan kata inna, saya akan ingin mengatakan tegas ya, saya ungkapkan. Indahu, innallaha indahu. Ini pengetahuan tentang kiamat itu hanya milik saya. Jelas ya? Enggak saya buka pada makhluk manapun. Itu hak punya saya. As-sa'ah, pengetahuan apa itu? Ilmu sa'ah, pengetahuan tentang as-sa'ah. Waktu kiamatnya diungkapkan dengan sa'ah, seakan-akan ingin mengatakan baik itu harinya, baik itu jamnya, menitnya sampai detiknya, hanya saya yang tahu. Jelas sih? Jadi kalau nanti misal ada upaya-upaya manusia kemudian membuat isu-isu, misalnya kiamat terjadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, itu kalau melihat ayat ini seketika ya buang aja. Jangan buang-buang waktu memikirkannya. Masih banyak energi kita bisa digunakan untuk melihat yang lain. Ketika ada yang bertanya tentang kiamat, masalah waktu ya, justru Nabi SAW memberikan gambaran-gambaran tentang tanda.
supaya jadi pengetahuan kepada kita bagaimana kemudian mempersiapkan diri kita tanpa harus memikirkan keadaan.